orang itu prinsipnya satu, ya, bermanfaatlah bagi orang lain. Nah, kalau orang itu bermanfaat bagi orang lain akan juga menghormati kita. Maka teman-teman UMKM Solo Raya, saya diajak neng iki kayak jenenge neng Candi Cetro, Jenawi, neng Jatiyoso, saya datang ke sana ya, memberikan ilmu-ilmu bisnis tanpa bayaran, tanpa ini. Nah ini, dan saya nggak punya misi pengen jadi bupati, pengen DPR gitu. Saya nggak kepingin ke situ karena saya sudah enjoy di bidang usaha. Sehingga ini kan ada workshop kopi. Emang seberapa potensial sih kopi itu, Pak? ya sebenarnya teman-teman di bisnis hospitality sudah paham bahwa prospek kopi nanti akan luar biasa. Terutama kalau bisa mengemas, ya, mengemas di dalam atmosfer, suasana dari kopi shop itu sendiri. Karena kopi shop itu produk-produknya akan terakar bila suasana, ya, dan ornamen-ornamen tempat itu menarik. Tidak hanya ornamen, kadang-kadang juga bertema tentang spesifikasi dari organisasi. Itu akan lebih menarik, dan kita tahu bahwa kopi shop itu marginnya bisa sampai 150%, sehingga dari margin 150% ini banyak teman-teman yang ingin bisnis di kopi shop, ya, dan itu memang kerjanya nyantai. Kenapa nyantai? Karena kebanyakan segmentasi yang beli di kopi shop atau customer itu lebih banyak ngobrol-ngobrol, sehingga frekuensi karyawan untuk kerja kerasnya itu tidak begitu banyak, sehingga bisa dilayani dengan baik, ya. Nah ini sangat prospek kopi shop. Nah teman-teman yang modalnya kecil bisa bermodal hanya 2 juta saja untuk bisa buka kedai kopi, karena bedanya hanya sedikit lah, ya, kita manual sama pakai mesin. Sehingga teman-teman yang sekiranya punya modal 2 juta bisa buka di rumahnya sendiri. Yang penting punya komunitas, segmentasi, dan pelayanan yang baik, ya. Karena karakternya usaha kopi atau hospitality itu adalah keramah-tamahan daripada pelayan ini, sehingga menuju ke customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggannya diperoleh dari mana? Ya, diperoleh dari yang saya sampaikan tadi di ulasan Google Map dan review itu. Itu kepuasan pelanggan akan ada di situ. Jadi kalau teman-teman itu akan mendirikan kopi shop ini, harus media sosial itu harus ada. Digunakan untuk apa? Kalau dulu kritik itu masuk ke kotak surat, ya, kotak surat, kemudian pakai ngomong harus datang. Sekarang nggak perlu, dengan pakai media sosial ini kita lebih dahsyat sebenarnya, ya. Nah kalau orang yang tidak paham bahwa dikritik itu marah, itu orang yang dulu, ya. Sekarang kalau ada saran, kritikan, masukan di media sosial, wah, itu sebenarnya masyarakat itu membantu kita membangun branding kita, baik itu jangka pendek, jangka panjang, ya. Dulu nggak ada seperti itu. Dengan adanya media sosial ini sebenarnya kita dibantu, dibesarkan oleh customer, ya, dengan kritikan-kritikan, masukan-masukan itu. Asal kita bisa menginventarisasi masukan. Nah, sehingga teman-teman mari bangkit untuk mendirikan kedai kopi atau kopi shop, ya. Kalau misalnya di pedesaan, ya kedai kopi aja modalnya 2 juta, 1,5 juta, cukup di rumahnya sendiri-sendiri, itu akan luar biasa, ya. Kenapa? Di pandemi ini orang jenuh di rumah, Mas, sehingga kopi shop di Solo itu baru langsung rame. Nah yang nggak rame kenapa? Mereka tidak punya komunitas, mereka tidak mengoptimalkan media baik offline maupun online. Nah seperti itu, Mas Bambang. Jadi bagaimana motifnya agar bisa viral dan dikenal secara umum? Nah agar viral atau itu harus ada istilahnya, orang-orang yang betul-betul bisa memainten media sosial tadi, ya, dengan loncatan-loncatan, ya, dengan loncatan-loncatan yang tidak umum, gitu, ya. Sehingga buatlah kreativitas konten itu, ya, atau isi dari media sosial ini, bagaimana orang itu bisa masuk ke dalam, biasanya video. Nah, kalau dengan video saya posting
di usaha saya yang bukan video itu yang like atau yang lihat sedikit ya, sedikit. Tetapi kalau video itu 6.000, 9.000 ya. Kalau nggak video itu paling sedikit itu. Nah, oleh karena itu teman-teman harus belajar bagaimana di situ adalah produk dari barang itu ya, atau foto produk, atau video produk. Nah, sehingga tidak hanya biasa tapi harus pakai narasi ya, harus pakai gambaran-gambaran sehingga jadi viral. Dan untuk viral inilah kita harus punya added value, harus punya nilai lebih dari usaha kita ini ya, buat hal-hal yang aneh-aneh gitu ya, aneh-aneh. Justru kita harus out of the box ya, keluar dari pakem itu pasti viral. Tapi kalau sesuai pakem lurus saja itu nggak bakalan viral. Kita harus di luar, out of the box tadi, di luar pakem, pasti orang akan luar biasa ya, akan apa? Misalnya bakso ya, jualan baksonya kita bakso buah gitu ya. Nah, bakso buah itu akan viral. Tetapi produk kita bukan bakso buahnya, tembakan kita adalah bakso biasa gitu ya. Nah, di McDonald, KFC itu setiap bulan ada produk baru. Itu misinya bukan untuk beli produk baru, tapi orang itu untuk datang melihat produk baru, ngicipi kok nggak masuk, dia akan beli produk yang lama. Jadi untuk mengundang orang gitu ya. Itu karakternya Mas. Sehingga saya ulangi, untuk bisa viral itu out of the box ya. Contoh saya Bukit Sekipan ya, Bukit Sekipan itu kan orang wisata ya, mau kolam renang, saya hantu. Nah, itu ya, kampung hantu, kampung Halloween. Itu kan di luar pakem Mas ya. Tetapi justru viral gitu ya, justru viral. Maka teman-teman sekalian, buatlah hal seperti ini di Wajuk Cengklek Park ya, yang bikin viral Kampung Sakura, walaupun sakuranya bunganya hanya bunga plastik. Nah, itu kan orang akan berduyun-duyun Mas. Nah, yang paling penting baik itu coffee shop maupun usaha lain harus instagramable. Nah, jadi orang datang ke situ tuh minum kopi, makan snack, mesti foto kok Mas Bambang, nggih Mas. Pasti foto itu. Dengan teman-temannya itu foto. Nah, kalau tempatnya foto ini instagramable, dia akan posting di media sosial, di DP dan lain-lain, akan menarik juga datang gitu. Nah, oleh karena itu tempat usaha itu dibuat instagramable. Loh Pak, saya nggak punya ide instagramable, tinggal klik di Google ya, coffee shop mana, dilihat, seperti itu tak buat. Nah, saya sama ya, di bisnis apapun, di wisata atau apa, sesuai jenis kita. Nek wisata kita searching di situ, wisata di California apa, di Ledek atau di Bali atau apa, ini bagus nih, tak buatnya. Nah, coffee shop sama, langsung klik coffee shop mana gitu ya, Jogja, muncul dulu, lihat aja semua satu dulu coffee shop misalnya apa, ini bagus nih, tak buat ini biaya ringan ini, tak buat di sudut sana, tak buat di sudut sini. Nah, jadi nggak berpikir gitu ya. Kan orang-orang biasanya kalau bisnis itu harus ATM, amati, tirukan, modifikasi. Nah, kalau kita itu sudah nggak bisa berpikir, ya ATP aja, amati, tirukan, plek. Nah, sama gitu ya, sama. Tinggal tak milih nenggon nenggone tadi kopi shop neng sudut kayak tak amati, tirukan, plek, tak pada. Nah, itu karakternya usaha Mas, sehingga akan viral gitu. Walaupun kita di Bali nggak viral, tapi dibawa ke Solo jadi viral gitu. Nah, untuk viral itu mencari viral di tempat lain. Di Bandung kok ada yang viral di sana, wah di Solo belum ada, tak ambil di sana, di Solo jadi viral gitu ya. Jadi untuk memviralkan itu tidak harus ATM, juga harus ATP ya, bisa ATP. Begitu Mas Bambang. Pak Joko, bagaimana memaintain usaha dan bisnisnya yang ada di mana-mana itu dengan integrasinya Pak Joko? Ya, jadi yang pertama, supaya kita bisa eksis di bidang itu, satu sistem ya, kita harus punya sistem. Sistem itu bagaimana menjalankan usaha itu secara standar dimanapun sama ya. Jadi keuangan sama, kontrol sama, kemudian keuangannya sama, itu secara standar. Nah, sistem kontrol bisa melalui online CCTV ya, bisa melalui aplikasi ya, dan kita delegasi. Jadi kalau orang itu sudah punya sistem, kita nggak usah khawatir ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
untuk sense of belonging karyawan itu tinggi, gaji karyawan jangan berdasarkan waktu, tapi gajilah karyawan berdasarkan hasil. Kalau waktu itu jam 8 sampai jam 4 gaji 2 juta UMR, titik itu nggak bakalan maju ya. Nah, lebih baik gajinya 1 juta ning kok nek omsete semene kowe tok 10%. Nah, sehingga kita merasa karyawan lu iki usahaku. Kenapa? Engko nek akeh aku ya tok akeh. Nah, bisa juga UMR plus bonus. Nah, bonusnya inilah yang integrasi dari karyawan itu akan tinggi. Akan tinggi. Sense of belonging-nya, rasa kepemilikannya akan tinggi karena nek bose itu duit akeh, aku kok ya bakal itu akeh gitu ya. Gaji 2 juta, 10% misalnya ya. Ambillah 5%, omsetnya 100 juta, berarti 5 juta dibagi. Karyawan 5 ya itu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Itu tantangan. Tetapi kalau integrasinya terhadap usaha itu kurang ya, karena apa? Nggak menantang Mas, nggak menantang. Kalau menantang aku butuh kerja keras, nggak tanpa pantang istirahat terus. Karena aku kok nek oke aku ya itu bagian oke. Nah sehingga loyalitasnya karyawan itu tinggi. Tapi yang penting adalah trust, kepercayaan. Selama kita nggak percaya pada karyawan ya kita usaha nggak bisa tidur. Ya jangan-jangan makananku di waduk ceklek udah digomule. Jojo kayak kok dong lebok wong, kayak kok dong ini lah itu nggak bisa. Kita harus trust. Ya. Kalau trust itu bisa sampai dimanapun usaha ada itu bisa jalan. Nah ini yang harus kita pahami bareng. Nah seorang entrepreneur tidak boleh hanya tadi aktif income ya, terus sibuk di situ aja. Kita harus menarik diri. Ben sing garap marketing yo kae, sing anu yo kae. Nek awal-awal kita memang dampingi dulu. Dampingi kok nek wis mlaku tarik. Wis tarik wis jalano. Sehingga sistem berjalan gitu Mas ya. Pak, untuk efektif seperti Bapak ketahui saya kan teman-teman ini sangat loyal terhadap saya. Saya senang sekali karena komunitas saya di UMKM Solo Raya bahkan seluruh Indonesia itu sangat baik dengan saya. Kenapa? Orang itu prinsipnya satu ya, bermanfaatlah bagi orang lain. Nah kalau orang itu bermanfaat bagi orang lain akan juga menghormati kita. Maka teman-teman UMKM Solo Raya saya diajak neng iki kayak jenenge neng Candi Cetro, Jenawi, neng Jatiyoso, saya datang ke sana ya, memberikan ilmu-ilmu bisnis tanpa bayaran, tanpa nah ini, dan saya nggak punya misi pengen jadi bupati, pengen DPR gitu. Saya nggak kepengin ke situ karena saya sudah enjoy di bidang usaha. Sehingga kuncinya satu tadi Mas, bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau bermanfaat bagi orang lain, teman-teman ya yang di sini termasuk apa ini tadi FIN ya, nah itu Forum Barista Indonesia Nusantara itu juga diantara komunitas kami. Nah, kalau kita itu Mas Martoyo misalnya ya, dengan kita baik, nah, Mas, saya dapat ketuanya itu dulu anggota saya, ketuanya itu anggota di komunitas Forum Kursus Indonesia. Saya membedani itu ya. Nah, yang ini juga saya membedani ini pembentukan ini ya, yang SISP juga sama ya. Nah, jadi di ATRI Asosiasi Trainer Indonesia Jawa Tengah saya yang beda. Tapi karena saya sudah banyak ketua ya, Mas Partoyo kamu jadi ketua, kamu jadi ini dan kita kemanapun ya tadi harus bermanfaat bagi orang lain ya, meluangkan waktu walaupun kita sibuk di usaha, meluangkan waktu untuk bermanfaat bagi orang lain. Gitu Mas ya. Di dalam sehingga apa? Personal branding itu penting gitu. Jaga nama baik kita, bermanfaat bagi orang lain. Nanti usahanya itu melaku Mas. Dibantu teman-teman. Ini nek ora disenengi wong nge-share apa tentang usaha kita, ora gelem dong apa. Tapi kalau kita baik, Pak Joko saya share ke grup saya ya izin ya. Pak, saya akan ke keluarga saya. Nah itu kenapa? Karena kita ngomong tadi kan bermanfaat bagi orang lain. Nah, orang lain akan memberi dampak bagi kita. Gitu Mas. luar biasa.